Mendengar sang putra dirawat di rumah sakit membuat kedua orang tua Edward langsung meluncur ke sana. Mereka merasa begitu khawatir karena Edward adalah tipe orang yang sangat jarang sekali sakit. Apalagi ini sangat dirawat di rumah sakit. Tentu saja pikiran orang tuanya sudah tak karuan, terutama sang ibu. Bagaimana keadaan Edward, Hans? Tanya ayah Edward. Begitu sampai dan mendapati asisten sang putra duduk di depan sebuah ruang perawatan. Mendengar suara yang begitu familiar, membuat Hans langsung berdiri dari duduknya dan tak lupa memberikan salam pada kedua orang tua atasannya itu. Tuan muda sudah baik-baik saja, Tuan besar, jawab Hans dengan kepala sedikit menunduk tanda hormat. Sebenarnya apa yang terjadi pada Edward, Hans? Tanya Nyonya Fernando. Tuan muda mengalami muntah-muntah sejak pagi, Nyonya, dan itu membuatnya menjadi lemas. Apalagi tak ada makanan yang MSU ke dalam perutnya, jawab Hans. Nyonya Erika Fernando mengajak suaminya Tuan William Fernando untuk masuk ke dalam ruang rawat sang putra. Di sana mereka bisa melihat Edward yang saat ini sedang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit dengan sedang diinfus yang menancap di salah satu tangannya. Nyonya Erika langsung menghampiri sang putra dengan mata yang berkaca-kaca. Hati ibu mana yang tak akan perih jika melihat keadaan anaknya seperti ini. Walaupun anak mereka sudah besar atau dewasa, tapi bagi orang tuanya, mereka tetaplah anak kecilnya. Mami, lirih Edward saat membuka matanya. Dirinya yang tadi terlelap sedikit terusik dengan sentuhan di wajahnya. Edward memang orangnya sensitif itu. Kok Mami sama Devi bisa ada di sini? Tanya Edward dengan mata menatap ke arah pada kedua orang tuanya. Pertanyaan macam apa itu? Kata Mama Erika. Tentu saja kamu di sini begitu dapat kabar kalau putra kami sedang dirawat, sambungnya. Pasti Hans yang memberitahu. Tebak Edward. Siapa lagi orang yang bisa menghubungi kedua orang tuanya selain asistennya itu? Jangan marahi asisten kamu. Dia sudah melakukan hal yang benar, kata Papi William. Tak lama setelah kedatangan keduanya, ada dokter yang memeriksa ke dalam Edward, yang membuat Mami Erika tak menyia-nyiakannya. Beliau langsung bertanya pada sang dokter tentang keadaan Edward. Dan betapa kagetnya mereka ketika sang dokter menebak jika Edward terkena Cough syndrome alias kehamilan simpatik. Sedangkan putranya saat ini masih berstatus lajang dan setahu mereka Edward tak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Ed, panggil Mami Erika pada sang putra ketika dokter tersebut sudah keluar. Bisa jelaskan pada kami tentang diagnosis dokter tadi, Ed? Pintanya. Aku juga nggak tahu, Mi. Lirih Edward yang membuat Papi William mengusap wajahnya dengan keisar. Dia nggak habis pikir dengan jawaban sang putra yang mengatakan jika tidak tahu. Apa maksud kamu, Ed? Jangan main-main, ini masalah serius, kata Papi William yang ikut angkat bicara. Aku beneran nggak tahu, Pi. Tapi, kata Edward yang menjeda perkataannya sehingga membuat kedua orang tuanya semakin penasaran. Tapi apa? Desak Mami Erika. 2 bulan yang lalu, Edward pernah MNDUR seorang gadis, Mi, lirihnya. Ya ampun Edward, geram Mami Erika. Mami sama Papi nggak pernah ngajarin kamu jadi lelaki, BRXXEK. Sambungnya dengan emosi. Siapa gadis itu? Tanya Papi William dengan lebih bisa menekan amarahnya. Namun Edward menggelengkan kepalanya begitu mendengar pertanyaan sang papi. Bagaimana kamu nggak tahu? Padahal kamu sudah MNDUR. Nya, geram Papi William. Edward pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan Dena tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi. Dia juga mengatakan jika dirinya lah orang pertama yang telah mengambil KSCIAN gadis itu. Terbukti dari DRAH yang ada di S3 Pre juga SMP-nya milik Dena saat dirinya pertama kali M-sukinya. Cari tahu Ed, bagaimanapun caranya kamu harus segera menemukannya.
Papi dan Mami tak ingin kamu jadi pria yang tak bertanggung jawab, kata Papi William yang belum ke sebuah perintah. Terlebih ada cucu kami yang ada di dalam kandungannya, sambungnya lagi. Aku juga sedang mencarinya, Pi. Namun selama 2 bulan ini aku sama sekali tak bisa menemukannya, kata Edward. Dia bagai ditekan bumi, dan seperti tak ada satu informasi pun yang bisa aku dapatkan imbuhnya. Berarti dia bukan dari kalangan orang biasa, Ed, kata Papi William, menyimpulkan, dan Edward menyetujui akan hal itu. Karena di keluarganya pun seperti itu. Identitas serta data anggota keluarganya dilindungi sedemikian rupa, sehingga tak akan ada orang yang bisa mengaksesnya. Buh, buh, buh. Calvin memberikan bogem mentah pada para pengawal bayangan yang bertugas mengawasi Dana selama adiknya itu di luar negeri. BX, bagaimana kalian bisa kecolongan? MK Calvin pada ke-8 orang yang kini berdiri berjejer di hadapannya dengan sudut BIBR yang BRDRH. Apa kerja kalian hingga tak mengetahui Dana pergi ke klub malam, hah? Teriaknya yang membuat ke-8-nya semakin menundukkan kepala. Santi yang mencari keberadaan sang suami akhirnya menemukan Calvin atas informasi dari salah satu ART. Tadi Calvin masih berada di kamar mereka saat Santi keluar melihat keadaan Dana. Mas, panggil Santi saat melihat Calvin marah-marah pada para anak buahnya. Kalau menurut cerita Dana, ini semua bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Karena Dana lah yang pergi diam-diam dengan cara mengelabui mereka. Saya akan memikirkan hukuman apa yang pantas untuk kalian, kata Calvin dengan nada rendah namun penuh dengan penekanan dan tatapan mata yang begitu mengintimidasi. Kak, ini semua bukan salah mereka tapi salah Dana, seru Dana yang ternyata udah berdiri di belakang Santi. Gadis itu tadi keluar ke balkon kamarnya setelah Santi keluar. Namun matanya tak sengaja melihat ke bawah di area taman, di mana kakak pertamanya sedang marah-marah dan sampai memukul mereka semua. Hal itu membuat Dana merasa cukup penasaran. Karena biasanya jika berkaitan tentang mendisiplinkan anak buah, maka Nikola yang melakukannya. Tapi siapa sangka, begitu Dana turun, dirinya bisa tahu jika mereka yang selama ini menjaganya di luar negeri dan terkena imbas dari ulahnya. Jadi tolong jangan hukum mereka, Kak. Cukup hukum Dana saja, pinta Dana dengan tatapan memohon. Mereka sudah bekerja dengan cukup baik selama ini, sambungnya lagi. Kalian boleh pergi, kata Calvin yang membuat ke-8-nya membungkuk hormat dan langsung pergi dari sana. Mas, tangan kamu berdarah, kata Santi dengan khawatir saat melihat punggung tangan Calvin yang telah dia balut perban berdarah kembali. Calvin tak memperdulikan perkataan sang istri. Justru tatapan mata tajamnya terus tertuju pada Dana. Katakan, di kuluk mana kamu malam itu? Tanya Calvin. Katakan Dana. Teriak Calvin yang membuat Dana dengan spontan memejamkan kedua matanya. Atau aku akan memberikan hukuman pada para pengawal kamu itu. Sambungnya lagi dengan tidak sabar karena Dana tak kunjung membuka suara. Di Lex Club Kak, lirih Dana. Santi yang masih melihat raut ketakutan di wajah Dana berusaha mengalihkannya ketika pria itu hendak membuka suaranya kembali. Bukan tak ingin masalah ini cepat selesai. Namun menurut Santi, semuanya butuh untuk mendinginkan kepalanya terlebih dahulu. Kasihan Dana. Jika selalu ditekan seperti ini, kasihan juga janin dalam perutnya. Karena bagaimana kondisi sang ibu, maka akan sangat berpengaruh pada kondisi janin yang dikandungnya. Ayo, aku obati tangan kamu dulu, Mas. Ajak Santi yang langsung menarik tangan Calvin dan menyeret pria itu pergi ke kamar mereka. Santi membuka perban di tangan ke sang suami dengan sangat hati-hati. Senang banget tangannya ber-RDRH, celetuk Santi ketika mulai mengobati tangan suaminya yang lukanya kembali terbuka. Calvin hanya diam dengan mata yang terus menatap ke arah tangannya yang sedang diperban kembali oleh sang istri, tanpa ada niatan untuk menyahut apa yang istrinya itu katakan. Bisa nggak
Nyelesain masak dengan kepala dingin gak pakai otot, kata Santi. Aku tahu kamu marah, tapi tolong pikirin Dena dan janin yang ada di dalam kandungannya, Mas. Pinta wanita itu. Calvin mensahkan nafasnya secara keesair, seolah ingin melepaskan amarah yang ada di dalam TBH-nya. Dena sedang hamil. Dia sudah tertekan, jadi jangan buat dirinya lebih tertekan lagi. Sambung Santi. Calvin yang teringat dengan perkataan Dena langsung meraih ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Mau telepon siapa? Tanya Santi saat Calvin sedang mencari nama seseorang di kontaknya. Tak ada yang tahu masalah yang dihadapi keluarga Andero, kecuali beberapa pelayan yang khusus hari ini. Hanya mereka yang diperbolehkan untuk di ruang utama serta dokter keluarga memeriksa Dena. Tapi mereka bisa dipegang janjinya untuk tidak membocorkan pada siapapun. Walau bagaimanapun, nama baik serta reputasi keluarga Andero dipertaruhkan di sini. Andi, jawab Calvin dengan singkat. Calvin langsung mendel nomor ponsel milik Andi dan tak butuh waktu lama. Karena hanya dalam dering ketiga panggilan itu sudah diangkat oleh orang yang di seberang sana. Calvin berbicara sebentar dengan Andi. Pria anak satu itu meminta tolong sahabatnya minta rekaman CCTV di klub miliknya. Pas tanggal di mana Dena datang ke sana. Istirahat dulu ya, biar emosinya sedikit reda. Pintas Santi, namun Calvin menggelengkan kepalanya. Begitu mengetahui apa yang menimpa sang adik, rasanya Calvin tak bisa beristirahat dengan tenang. Di pikirannya selalu terputar apa yang terjadi pada Dena. Tak pernah Calvin bayangin sebelumnya jika hal buruk itu akan menimpa adik perempuannya. Walaupun Calvin menggelengkan kepalanya, namun bukan Santi kalau tak tahu cara menaklukkan sang suami. Dia mendorong pelan tebas sang suami agar berbaring di ranjang. Setelahnya dia pun mengangkat kedua kaki Calvin dan juga meletakkan di atas RANJG. Agar tak pegal karena menggantung. Sebab posisi mereka tadi duduk di tepi RANJG. Saat Calvin hendak bangun, tentu saja Santi lebih dulu memeluk TBH sang suami. Sayang, tolong temani aku tidur sebentar. Pinta Santi dengan suara lembut. Kepalaku sedikit pusing. Sambungnya lagi yang tentu saja semua itu hanya alasan semata. Andi mana? Tanya Calvin yang sedari mereka datang tadi langsung memisahkan diri dari sang putra. Ada sama Emma di kamar sebelah, jawab Santi. Tadi pas aku lihat, dia sudah berbaring di RNCG dan bersiap untuk tidur siang, sambungnya. Apa aku begitu keterlaluan sama Calvin? Dengan tatapan mata mengarah ke langit-langit kamar. Wajar jika kamu marah. Kabar itu begitu mengejutkan kita semua, sahut Santi. Tapi jangan terus-terusan marahnya ya. Aku jadi takut sama kamu dan kasihan Dena. Kata Santi dengan mengusap dea-dea bidang milik Calvin. Dan perkataan Santi yang terakhir membuat tatapan mata Calvin langsung tertuju pada istri. Posisinya Calvin tidur terlentang dan Santi tidur menyamping sambil mengeluk TBH pria itu. Maaf sayang, kalau aku sudah bikin kamu takut, lirih Calvin. Jawab Santi dengan menganggukkan kepalanya. Ini adalah kali pertama aku melihat kamu seperti ini, kata Santi. Sekali lagi, maaf, karena aku gak bisa mengontrol diriku dengan baik, kata Calvin dengan penuh sesal. Aku cuma gak mau kalau sampai putra kita takut sama kamu karena melihat emosi ayahnya yang meledak-ledak, kata Santi. Aku akan lebih berusaha untuk mengontrol emosiku, kata Calvin. Janji? Tanya Santi meminta kepastian. Aku janji, jawab Santi. Tidur ya. Kau pengajuan tidur dipeluk sama suamiku, kata Santi. Jarang-jarang kita bisa tidur siang bareng di hari biasa. Biasanya cuma kalau weekend aja, sambungnya. Calvin pun langsung merubah posisi tidurnya jadi miring menghadap sang istri. Satu tangannya dia letakkan di bawah kepala Santi. Arah istrinya itu bisa terbantalkan lengannya yang kokoh.
sedangkan satunya membalas pelukan sang istri. Keduanya terlelap dengan gama, sejenak meninggalkan peliknya persoalan yang tenang menimpa keluarga mereka. Calvin yang sedang berkumpul dengan keluarga yang lain tiba-tiba mendapatkan notifikasi. Sebuah pesan di ponselnya. Pesan tersebut berupa video rekaman CCTV yang dia minta pada Alex yang tadi. Karena permintaannya tadi menganut Alex, jadi mengetahui persoalan keluarga Andero dan pria itu berjanji akan membantu sebisanya dan juga tak akan membocorkan rahasia ini pada siapapun. Calvin menonton adegan begitu serius apa hanya telah dikirim Alex. Nyatanya di sana tak hanya ada satu video, melainkan ada beberapa video dari segala sisi. Tangannya terlepas sangat kuat ketika layar itu menampilkan seorang pria yang sangat dia kenal. Telah memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang menit berikutnya diminum oleh Dena. PRXXEK. Maki Calvin yang membuat pandangan semua orang langsung mengarah padanya. Namun Calvin sama sekali tak peduli. Sayang, pinjam ponsel milikmu. Pinta Calvin sambil menghulurkan tangannya pada Santi. Santi pun langsung menyerahkan ponsel miliknya pada sang suami. Nick, minta orang kita untuk hancurkan Charles. Lelaki BXXEK, si mantan Dena. Perintah Calvin yang langsung memutuskan panggilannya tanpa mendengar jawaban dari Nico. Kenapa kakak minta Nick buat hancurin Charles? Apa dia yang sudah merenggut kesucian Dena? Tanya Daniel mewakili rasa penasaran anggota keluarga yang lain. Dia yang masukin obat laknat ke minuman Dena, tapi bukan dia yang meniduri Dena, melainkan orang lain. Jawab Calvin. Dan tentu saja semua kaget mendengar apa yang dikatakan oleh putra sulung keluarga Andero tersebut. Siapa kak? Tanya Daniel yang menggeser duduknya agar dekat dengan Calvin. Akan segera ku cari tahu, jawab Calvin. Calvin masih melihat dengan seksama video-video tersebut hingga wajah pria yang membawa Dena terlihat dengan jelas. Calvin pun langsung mempost video yang dia tonton dan men-screenshot wajah pria itu. Cari tahu pria yang aku kirim gambarnya ke kamu, Nick. Perintah Calvin setelah mengirim foto pada Nico. Besok pagi, informasinya sudah harus berada di tanganku. Sambungnya yang membuat pria di seberang sana mendesak ke SAR, lalu misuh-misuh gak jelas. Karena dapat beberapa perintah dadakan dari atasan sekaligus sahabatnya. Rencananya dia akan bersantai. Menghabiskan waktu bersama anak dan istrinya harus diurungkan. Karena pekerjaan dari Calvin. Ya, walaupun pekerjaan tersebut tidak dia lakukan sendiri. Melainkan ada anak buah yang akan menjalankannya, tapi tetap saja Nick harus mengawasi dan memastikan semuanya seperti apa keinginan bos.